Halo semua, bertemu lagi dengan saya, Rosni, pada mata kuliah pembelajaran mesin. Pada sesi ini kita akan belajar pembagian data menjadi beberapa kelompok atau disebut dengan istilah clustering yang dibagi menjadi partitioning dan non-partitioning clustering methods. Pada sesi ini kita akan khusus belajar tentang k-means. Apa itu cluster? Cluster adalah sekumpulan data objek di mana data objek yang memiliki kemiripan yang tinggi antara satu objek dengan objek yang lain akan dikelompokkan ke dalam satu grup. Misalnya disebut sebagai cluster A, sedangkan objek yang tidak mirip dengan anggota-anggota pada cluster A ini akan diletakkan di grup yang lain, misalnya cluster B. Clustering dikenal juga dengan istilah cluster analysis atau data segmentation. Dengan demikian, apabila diberikan sekumpulan data points, kita akan membagi data points tersebut menjadi sekumpulan kelompok atau cluster, di mana anggota kelompok diusahakan semirip mungkin. Cluster analisis ini termasuk kategori unsupervised learning. Ketika kita melakukan pengelompokan, kita tidak diberikan informasi ke kelompok apakah setiap label ini akan dimasukkan. Jadi kita benar-benar melihat dari fitur dari data point tersebut untuk melakukan pengelompokan. Berbeda dengan classification yang termasuk supervised learning. Misalnya di classification, kita ingin mengelompokkan apakah sebuah email itu spam atau tidak. Jadi kita sudah punya label spam dan tidak spam. Nah, kalau di cluster kita tidak memiliki label ini. Ada beberapa contoh atau manfaat dari clustering. Misalnya, kita bisa menggunakan ini untuk data mining task, generating a compact summary of data for classification untuk menemukan pattern, testing, dan lain sebagainya. Atau misalnya untuk mendeteksi outliers. Misalkan kita punya sekumpulan data point, kita kelompokkan, kemudian apabila ada satu data point atau beberapa data point yang sangat jauh dari pengelompokan tersebut, maka itu bisa dikategorikan sebagai outliers. Hal lain adalah untuk mensummarize data, melakukan kompresi dan reduction, pengurangan ya. Dan pada machine learning misalnya collaborative filtering kita misalnya ingin menemukan orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama atau orang-orang yang menyukai produk yang sama kita kelompokkan, kita gunakan pada collaborative filtering dan dapat digunakan untuk recommender system atau customer segmentation. Atau dynamic trend detection. Misalnya kita mengcluster data stream dan kita dapat menggunakannya untuk mendeteksi tren dan pola. Itu adalah contoh penggunaan dari cluster. Metodologi yang biasanya digunakan untuk proses clustering ada beberapa. Kita akan membahas salah satunya yaitu distance-based methods. Kita akan belajar partitioning algorithms, diantaranya ada k-means, k-medians, dan k-medoids. Dan pada sesi berikutnya kita akan mempelajari hierarchical algorithms, agglomerative, bottom-up, dan divisive methods, top-down. Kita akan melihat satu persatu. Sementara metodologi yang lain tidak akan kita bahas pada kuliah ini. Yang tertarik silakan dapat melihat atau membaca tentang pendekatan-pendekatan clustering yang lain. Partitioning-based clustering methods yang akan kita pelajari di sini ada k-means clustering methods, di mana kita juga mempelajari bagaimana melakukan inisialisasi ketika kita ingin melakukan pengelompokan data menggunakan k-means, dan kita akan melihat cara lain selain k-means yaitu k-medoids, k-medians, and k-modes. Ada juga yang namanya kernel k-means clustering method untuk beberapa kasus yang tidak dapat ditangani oleh tipe yang lain yang disebutkan di atas. Oke, mari kita lihat basic konsep dari partitioning algorithms ini. Jadi partitioning method ini tujuannya adalah menemukan pengelompokan di dalam sebuah data dengan mengoptimisasi spesifik objective function. Misalkan objective function untuk menghitung kedekatan antara objek pada
clustering tersebut, atau seberapa jauh satu cluster dengan cluster yang lain. Jadi dengan informasi tersebut kita akan memperbaiki kualitas dari pembagian data. Ya, misalkan kita memiliki D dataset di mana terdapat N objek, kita ingin membagi menjadi sejumlah K kelompok atau K clusters. Jadi objective function yang kita ingin optimize adalah sum of square distance is minimized. Artinya, jarak antara setiap anggota pada cluster tersebut dengan centroid cluster tersebut semakin kecil. Apabila diberikan K, yaitu jumlah cluster, kita ingin menemukan partisi sebanyak K yang mengoptimalisasi kriteria partitioning tersebut. Kriteria partitioning ini misalnya sum of square error seperti yang dijelaskan tadi, yang menghitung kedekatan setiap poin terhadap cluster center. Kita akan melakukan enumerasi terhadap semua partisi untuk mencapai tujuan ini, untuk meminimalkan jarak tersebut. Sedangkan ada pendekatan heuristik yang akan kita pelajari, yaitu K-means, K-medians, K-medoids. Mari kita lihat K-means clustering method. Untuk K-means clustering, kita di sini punya beberapa data point, kemudian kita memilih K-points as initial centroid. Ya, misalnya kita ingin di sini membaginya menjadi 2 kelompok, maka kita pilih 2 poin menjadi centroid. Kemudian kita lakukan perhitungan setiap jarak setiap poin ke centroid tersebut. Dia lebih dekat ke centroid yang merah misalnya atau ke centroid yang biru. Nah, berdasarkan kedekatan ini, berdasarkan jarak, maka kita lakukan assign. Misalnya, di sini poin-poin berikutnya itu diberi tanda merah ketika dia lebih dekat ke centroid yang merah. Sedangkan poin-poin berikut ini lebih dekat ke centroid yang biru. Setelah kita mengalokasikan setiap data point ke centroid, kita melakukan perhitungan nilai rata-rata dari setiap kelompok. Kita melihat nilai rata-rata untuk klaster yang merah, kemudian nilai rata-rata tersebut dituliskan di sini. Kemudian kita melihat nilai rata-rata dari grup yang biru, maka nilai rata-ratanya terdapat di sini. Demikian seterusnya, sampai kita mendapatkan, di sini kita mendapatkan 2 kelompok dengan total distance 23,1876 dengan melakukan 6 iterasi. Jadi bisa disamerikan, K-means clustering method itu di mana setiap cluster direpresentasikan oleh center of the cluster. Jadi apabila diberikan K, number of cluster, maka K-means akan secara random memilih K-point. Misalnya kalau ada 5 cluster, maka akan ada 5 poin sebagai initial centroids. Kemudian kita akan membentuk 5 cluster dengan melihat jarak setiap poin ke centroid terdekat. Setelah kita mengalokasikan misalnya tadi 5 cluster, kita hitung kembali centroid yang baru dari cluster tersebut. Demikian nanti sampai kita menghasilkan 5 cluster. Nah, bagaimana caranya untuk menghitung jarak antara satu poin dengan poin yang lain? Kita bisa menggunakan Manhattan Distance, Euclidean Distance, Cosine Similarity, dan contoh distance matrix yang lain. Beberapa diskusi pada K-means diantaranya adalah efisiensi. Kita lihat kompleksitas algoritmanya, big O dalam kurung T kali K kali N, di mana T adalah jumlah iterasi yang kita butuhkan untuk mendapatkan klaster K yang kita butuhkan untuk melakukan clustering terhadap N objects. Di mana jumlah K dan T ini biasanya akan jauh lebih kecil dari jumlah data yang akan diklusterkan. Kemudian, K-means clustering often terminates at the local optimal. Karena yang diperiksa itu adalah objektif secara lokal, misalkan
objektif dari setiap klaster, apakah anggota klaster sangat dekat satu dengan yang lain gitu ya, tidak memperhatikan secara global. Maka inisialisasi proses untuk memilih atau menginisialisasi klaster pertama atau memilih sentroid pertama itu akan sangat penting dalam mempengaruhi kualitas dari sebuah klaster. Kita juga harus mespesifikasikan K atau jumlah klaster di awal. Ada beberapa cara untuk memilih K yang terbaik. Ya, tapi ini tidak masuk dalam pembahasan kita. In practice, biasanya kita menjalankan algoritma tersebut untuk beberapa K dan kemudian memilih mana K terbaik. Kemudian, K-means ini juga sangat sensitif terhadap noisy data atau outliers. Maka ada beberapa solusi, yaitu apakah kita menggunakan K-medians, K-medoids, dan yang lain sebagainya. K-means dapat digunakan untuk objek yang continuous saja. Sedangkan untuk yang categorical data kita harus menggunakan K-modes. K-means juga tidak baik digunakan untuk non-convex shapes, di mana nanti beberapa poin itu pembagian klasternya sangat tidak jelas. Kita akan melihat lagi nanti apa itu non-convex shapes, maka untuk tujuan ini kita dapat menggunakan kernel K-means. Berikutnya kita akan melihat beberapa variasi dari K-means yang dapat kita lihat dari beberapa aspek, misalkan bagaimana cara memilih sentroid yang lebih baik. Kita akan melihat di sini ada K-means, intelligent K-means, genetic K-means. Namun pada kuliah ini kita hanya akan membahas K-means. Silahkan bagi yang tertarik untuk mempelajari yang lain dapat melakukan research ya terkait intelligent K-means dan genetic K-means. Kemudian bagaimana memilih prototype yang dapat merepresentasikan sebuah klaster, misalnya sentroidnya sendiri, ada K-medoids, ada K-medians, ada K-modes. Dan bagaimana mengaplikasikan teknik untuk mentransformasi feature sehingga menghasilkan hasil klaster yang lebih baik. Di sini ada weighted K-means dan kernel K-means. Oke, kita lihat dari bagaimana menginisialisasi pada K-means clustering. Inisialisasi pada K-means clustering ini sangat perlu karena inisialisasi yang berbeda dapat menghasilkan klaster yang berbeda pula. Ya, misalkan kalau kita memilih inisialisasi di sebelah kiri ini, maka klaster yang dihasilkan adalah satu klaster atas dan bawah dan klaster yang lain atas dan bawah. Padahal kalau kita ambil yang di bagian ini, maka pengklasterannya akan dilakukan berdasarkan ini. Melihat kedekatan setiap poin ke inisialisasi yang kita pilih, atau disebut juga dengan sentroid yang kita inisialisasi. K-means ini dipropos pada tahun 67 oleh McQueen, di mana yang pertama dilakukan adalah kita memilih seeds untuk K itu secara random. Jadi kita perlu menjalankan algoritma beberapa kali dengan menggunakan seed yang berbeda, sehingga kita nanti dapat mengetahui mana yang terbaik seednya. Ada beberapa metode untuk memilih seed ini, untuk menginitialize. Misalkan kita ingin membuat 5 klaster, maka kita harus menginisialisasi dulu 5 sentroid. Ya, bagaimana cara menginisialisasinya? Ada K-means plus yang diusulkan pada tahun 2007, yaitu sentroid pertama itu diselect secara random, sedangkan sentroid berikutnya itu dipilih berdasarkan poin yang paling jauh dari sentroid yang sudah dipilih. Kemudian pemilihan terus berlanjut sampai terdapat sentroid sebanyak K cluster yang kita inginkan. Pada slide ini kita akan melihat pengaruh dari inisialisasi sentroid di awal itu terhadap kualitas dari clustering, di mana dikatakan apabila inisialisasi di awal itu jelek, hasil clusteringnya juga akan jelek. Nah, misalkan kita melakukan K-means menggunakan
K-random seeds. Di sini adalah jumlah cluster yang kita inginkan. Kita memilih poin secara random sebagai centroidnya, di sini yang merah dan yang biru. Kemudian kita mengassign setiap poin yang paling dekat ke centroid yang sudah kita pilih. Kemudian kita menghitung ulang berdasarkan pengalokasian poin-poin pada klaster ini, kita menghitung ulang rata-rata, misalnya rata-rata dari poin ini, maka kita menemukan centroid yang baru, kemudian kita lakukan lagi perhitungan ulang untuk klaster yang lain, maka kita dapatkan klaster yang biru. Ya, maka kita lihat bagaimana hasil perhitungan terhadap klaster yang baru ini tidak mampu memisahkan antara poin dengan baik. Karena misalkan di sini, kalau kita lihat secara kasat mata, maka seharusnya yang merah, 3 yang merah di atas ini seharusnya adalah bagian dari klaster yang biru, sedangkan ini semua adalah bagian dari klaster yang merah, sehingga bisa kita katakan atau kita lihat secara jelas kedua klaster tersebut terpisah. Bukan K-means yang dicontohkan di sini menghasilkan kualitas clustering yang kurang baik. Kita tidak dapat melihat dengan jelas bahwa terdapat dua kelompok yang berbeda. Nah, di sini kita lihat selain K-means ada juga yang namanya Kamedoids. Kita akan melihat perbedaan. Nah, Kamedoids ini digunakan karena kekurangan dari K-means dalam menghandle outliers. Pada Kamedoids, kita tidak menggunakan nilai rata-rata dari setiap objek untuk mendapatkan center dari sebuah cluster, tetapi kita menggunakan medoids, yaitu objek dengan lokasi di tengah, lokasi paling tengah dari objek-objek yang di sekitarnya. Jadi titik pusatnya gitu ya, berbeda dengan min kita mengambil rata-ratanya, tapi kalau medoids dari sekumpulan cluster kita melihat mana center dari poin tersebut. Nah, pada medoids kita memilih K-points as initial representative object. Kemudian kita mengassign setiap cluster berdasarkan kedekatannya terhadap medoid tersebut. Nah, berikutnya kita secara random memilih objek O1. Ya, objek O1 ini kemudian kita akan menghitung cost-nya apabila kita mengubah medoid yang sudah kita pilih sebelumnya, yaitu medoid M, dengan objek yang kita pilih secara random. Apakah dengan mengubah dari medoid M ke O1, apakah cost-nya itu akan lebih kecil dari 0? Apabila cost-nya lebih kecil dari 0, kita akan mengubah medoid kita menjadi O1. Dan kita akan set menjadi medoid yang baru. Hal ini dilakukan sampai kita menemukan cluster yang menurut objective function itu adalah suatu cluster yang baik. Pada slide ini kita akan melihat typical K-medoids algorithm, yaitu partition around medoids atau PAM, di mana misalkan kita ingin memiliki dua buah cluster, maka berbeda dengan K-means, di mana kita dapat memilih poin secara random atau nilai tengah secara random. Kalau pada K-medoids, seeds yang dipilih itu atau initial medoids yang dipilih itu berasal dari poin yang sudah ada. Jadi misalkan kita ambil di sini adalah medoids, initial medoids yang pertama dan initial medoids yang kedua. Jadi kalau kita ingin mengklasterkan kedua, maka kita harus memilih dua medoids awal. Kalau kita ingin 5, maka kita harus memilih 5 medoids awal. Kemudian kita akan melakukan perhitungan jarak untuk melihat kedekatan poin-poin lain terhadap medoids yang sudah kita pilih. Maka dari sini kita melihat berdasarkan perhitungan jarak terdapat 3 pada klaster yang pertama dan sisanya pada klaster yang kedua. Kemudian kita akan memilih non-medoid object. Jadi selain medoid yang sudah kita pilih, kita harus memilih medoid lain secara
random. Nah, setelah kita memilih Medoid secara random, kita akan melakukan total cost yang dibutuhkan untuk menghitung perubahan dari Medoid awal ke Medoid yang baru. Ya, jadi misalkan di sini akhirnya kita memilih di cluster yang pertama ada 4 poin, dan dengan mengubah Medoid ke yang baru, maka kita mendapatkan sisanya di cluster yang lain. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata juga cluster ini terpisah antara satu dengan yang lain dibandingkan cluster sebelumnya. Ya, hal ini dilakukan terus-menerus sampai nanti tujuan kita tercapai. Ya, jadi kita akan men-swap Medoid sebelumnya dengan Medoid random yang kita pilih apabila memang kualitas dari cluster tersebut meningkat. Berikut algoritma dari K-Medoid algorithm. Jadi kita memilih initial K-Medoid secara random, namun kita ambil dari poin yang sudah ada. Kemudian kita nge-assign setiap objek ke Medoid terdekat, maka kita akan memiliki misalkan K terbentuk 2 cluster. Nah, kita akan mencari objek lain yang bukan Medoid untuk menggantikan Medoid tersebut. Tapi Medoid awal ini hanya kita gantikan apabila kualitas dari clustering yang sudah ada itu meningkat. Tipe lain dari clustering ini ada K-medians, yaitu menggunakan medians untuk menentukan center dari sebuah cluster, dan K-modes. Ya, jadi tadi dikatakan kalau si K-medians ini mampu menghandle outliers dengan menggunakan medians. Ya, dibandingkan means, medians lebih tidak sensitif ke outliers. Misalkan kalau misalnya kita memiliki median salary dibandingkan dengan kita mencari rata-rata salary pada sebuah perusahaan ketika ditambahkan gaji dari beberapa top eksekutif yang sangat jauh berbeda dari data karyawan yang sudah ada. Maka kita akan lihat di mean, maka nilai mean akan berubah sangat jauh, sedangkan median tetap akan melihat nilai tengah. Oke, sehingga K-medians ini menggunakan median, bukan means. Kemudian kita akan melihat nilai minimal dari setiap cluster ke median untuk menentukan cost dari sebuah cluster. Maka pada K-medians, kita akan memilih K-point sebagai initial representative object sama seperti pendekatan sebelumnya. Kemudian kita hitung setiap poin ke median terdekat. Kemudian setelah kita mengassign setiap poin ke median terdekat, kita melakukan perhitungan ulang median yang baru. Maka hal ini terus kita lakukan sampai objective function kita, misalkan kualitas dari K-medians itu meningkat, atau misalnya tidak ada lagi objek yang berpindah dari satu klaster ke klaster yang lain. Bagaimana kalau data yang ingin kita klasterkan itu bukan numerical data, maka kita memiliki tipe clustering yang lain yang namanya K-modes, di mana apabila categorical data itu diubah value-nya menjadi 1,0, itu tidak dapat merepresentasikan data yang sebenarnya, sehingga kualitas dari klasternya juga akan menurun. Maka digunakanlah K-modes yang mengubah tadinya perhitungan dengan nilai rata-rata dengan menggunakan mode. Varian clustering K-means yang lain yang akan kita bahas di sini adalah kernel K-means, di mana pada pendekatan dengan K-means biasanya dia menghandle data yang linearly separable, dapat kita pisahkan secara linear. Namun dari contoh gambar ini adalah contoh cluster yang non-convex clusters. Maka pendekatan yang digunakan adalah menggunakan kernel K-means. Di sini contohnya adalah Gaussian kernel K-means. Silahkan bagi yang tertarik untuk mempelajari ini hanya pengetahuan saja bahwa ternyata ada tipe cluster yang tidak dapat dipisahkan secara linear. Nah, yang dilakukan pada kernel K-means dapat dilihat seperti pada contoh. Ini adalah original datasetnya. Kemudian
ini adalah hasil K-means clustering, berusaha untuk memisahkan poin-poin ini menjadi dua klaster yang berbeda, namun kita masih dapat lihat kedekatan antara satu poin pada klaster A misalnya dengan poin pada klaster B. Sedangkan pada Gaussian kernel K-means, maka kita dapat melihat poin-poin yang di dalam ini dianggap satu klaster, sedangkan poin-poin yang di luar ini dianggap klaster yang berbeda. Jadi kita lihat dengan Gaussian kernel K-means, klaster tersebut lebih memiliki kualitas yang lebih baik ya, karena kita dapat memisahkan lumayan jelas dan jarak antara member pada klaster yang di tengah itu jauh dengan member dari klaster yang di luar. Nah, yang di atas ini tidak dapat dihasilkan dengan menggunakan K-means saja. Baik, pada kuliah ini kita telah mempelajari konsep dasar dari partitioning algorithms, kemudian kita mempelajari tentang K-means, bagaimana menginisialisasi center pada K-means, dan ada juga K-medoids, K-median, dan K-modes yang digunakan untuk pengklasteran data yang memiliki categorical data, dan bagaimana kernel K-means clustering dapat membentuk atau menghasilkan klaster yang baik untuk tipe klaster yang non-convex. Terima kasih, selamat belajar.